Saya baca berita, hari ini kayaknya ada kabar gembira buat timnya Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Karena ada satu tokoh penting yang kemudian sudah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Siapa dia? Novel Bamukmin. Kalaupun dia belum menggunakan nama PA212, tapi Novel sudah berkomentar, sudah mendeklarasikan dirinya bahwa tahun 2024 dia berdiri di sampingnya Pak Prabowo. Dia mendukung Prabowo untuk jadi Presiden Republik Indonesia nanti. Sama pada tahun 2019 juga Novel dan gengnya juga mendukung Pak Prabowo. Ini seperti tambahan amunisi, tambahan semangat. Dan saya yakin teman saya Permadi pasti juga akan gembira kedatangan sahabat lamanya ini untuk berkolaborasi menjadi pendukungnya Pak Prabowo. Tapi kan Novel kemarin adalah pernah mengajukan diri sebagai cawapresnya Anies. Nah itulah, kehilangan Novel ini kehilangan yang sangat berharga bagi timnya Anies. Dan sekarang Anies juga masih kebingungan. Bukan apa-apa. Ketika Novel misalnya menjadi salah satu kandidat cawapres, dan sampai saat ini memang Anies belum memutuskan siapa cawapresnya. Sampai-sampai Partai Demokrat yang mengajukan AHY sebagai cawapres itu mengancam akan mengevaluasi dukungannya kalau sampai Juni nanti Anies belum memutuskan siapa cawapres yang akan mendampinginya. Mungkin ya, kalau nggak AHY yang dampingin, Demokrat ngambek. Mungkin-mungkin saja akhirnya mereka pindah haluan lagi. Sama, ketika barangkali Novel tidak merasa ada peluang untuk dampingi Anies, akhirnya dia berpikir kayaknya enakan merapat ke Pak Prabowo deh. Mungkin-mungkin aja peluangnya terbuka kan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Saya nggak tahu. Tapi ada satu hal, bukan cuma posisi cawapres Anies yang menjadi debat serius atau menjadi isu serius di koalisinya, koalisi PKS, Demokrat, dan Partai Nasdem itu, tetapi posisi cawapresnya Prabowo juga tampaknya sekarang menjadi persoalan serius. Belum lama ini dari PKB, salah seorang petinggi PKB ngomong juga tuh, kalau sampai Juni ini Prabowo tidak juga menetapkan cawapresnya, dan kemarin kan koalisinya antara Gerindra dengan PKB kan. PKB mengajukan ketua umumnya Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Prabowo. Jadi kalau sampai Juni belum diputuskan, PKB akan mengevaluasi juga dukungan kepada Prabowo Subianto. Jadi suasananya sekarang justru mereka saling mengevaluasi dukungan masing-masing. Masalahnya apa? Masalahnya karena cawapresnya belum ditetapkan. Nah, mumpung cawapresnya belum ditetapkan, akhirnya Novel barangkali melihat ada peluang di sana. Saya nggak tahu. Tapi setidaknya ini menandakan bahwa memang yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 ujung-ujungnya orang-orang lama lagi atau para pendukungnya, para pemainnya orang-orang lama lagi yang dulu mendukung Prabowo misalnya kelompoknya Novel, kelompok 212, ya ujung-ujungnya akan balik lagi ada dalam kubu yang sama. Kayak gitu. Anies lagi kepusingan. Karena kalau dievaluasi oleh Partai Demokrat dan kemudian ditarik dukungan, akibatnya kan nggak dapet tiket. Kalau nggak dapet tiket, ya akhirnya jadi penonton dalam isu Pilpres di 2024 nanti. Sementara Pak Prabowo yang merasa hari ini sudah dapat endorse, sering dapat merasa sering didukung oleh Pak Jokowi, sepertinya sedang naik percaya dirinya karena dukungan Pak Jokowi ternyata menambah suara signifikan kepada Prabowo. Tapi tunggu dulu, emang benar Pak Jokowi dukung Prabowo?
Sebagai presiden tentu saja dia memberikan kesempatan kepada semua menteri-menterinya, kepada semua bawahannya untuk mau juga berlaga di 2024. Isu bahwa Pak Jokowi cenderung ke Prabowo ketimbang ke Ganjar kemarin-kemarin menjadi isu serius. Ternyata pada acara Rakernas PDIP kemarin isu itu dipatahkan. Jokowi dengan jelas ngomong, ke depan Indonesia membutuhkan presiden atau pemimpin yang berani, yang punya nyali, yang berani mengambil keputusan untuk bangsa dan negara. Dan kata Jokowi sebagai ungkapan pamungkas, saya lihat itu ada di Ganjar Pranowo. Ini sudah jelas-jelas menunjukkan sebetulnya kemana arah dukungan Presiden Jokowi. Kalaupun sebagai kepala negara, sebagai presiden, dia tetap harus menjalankan pemerintahannya atau melaksanakan pemilu dengan netral. Tetapi sebagai seorang pribadi, sebagai orang yang punya afiliasi politik, punya preferensi politik, nggak masalah dong menunjukkan kecenderungan preferensi politiknya. Apalagi kita tahu kan, Pak Jokowi sudah berprestasi, sudah membangun Indonesia dengan segala keringatnya dan kita tahu hasil-hasilnya udah terlihat banget. 80% lebih rakyat Indonesia merasa puas, merasa happy dengan hasil kerja Presiden Jokowi. Karena itu wajar saja apabila dia berpikir siapa yang akan melanjutkan ini. Tahun 2024, 2029, 2034 adalah tahun-tahun krisis Indonesia. Kenapa tahun kritis? Bukan krisis. Kenapa tahun kritis? Karena saat itulah kita punya bonus demografi. Sebagian besar masyarakat kita terdiri dari angkatan-angkatan muda, orang-orang usia produktif. Bayangin kalau pada tahun-tahun kritis itu, pemimpin kita yang terpilih menjadi nahkoda bangsa Indonesia adalah orang-orang jadul, orang-orang yang barangkali hidup di zaman lalu, yang hidup dengan cara berpikir lalu, yang berpikirnya bahwa soal negara ini melulu soal perang yang sangat fisik, ya, perang militer, atau pertahanan negara melulu sifatnya pertahanan yang bentuknya militer. Padahal kita tahu perkembangan teknologi, perkembangan kehidupan itu sudah sangat kompleks. Serangan-serangan dari luar bukan cuma serangan yang kentara fisik seperti itu. Ada serangan ideologi, ada serangan ekonomi, ada serangan kebudayaan, ada serangan teknologi yang harus diantisipasi dengan cepat. Dan yang bisa membaca arah tren ke depan tentu saja orang-orang yang memang secara usia, secara pemikiran itu ada dalam masa-masa puncak produktivitasnya. Kenapa? Kalau pimpinannya terlalu tua kan senjang nanti merumuskan kebijakan yang sebagian besar masyarakatnya adalah orang-orang muda, tetapi pemimpinnya merumuskan kebijakan dengan cara berpikir orang tua. Akhirnya senjang dan kebijakannya itu tidak bisa diterapkan dan tidak bisa applicable sesuai dengan kondisi usia masyarakat Indonesia. Jadi sekarang dengan kehadiran Novel Bakmukmin di kubunya Prabowo atau setidaknya dukungan Novel Bakmukmin kepada Prabowo mudah-mudahan menambah nuansa politik, menambah nuansa dan bobot dukungan kepada Prabowo agar dia makin semangat bahwa orang-orang yang dulu dianggap meninggalkannya masuk ke kubunya Anies sekarang balik lagi untuk menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Kayaknya memang orang-orang kayak Novel atau tim 212 agak susah tuh lepas dari idola lamanya. Selamat kepada Pak Prabowo. Tentu saja dukungan ini akan menambah semangat Anda menatap masa depan Indonesia. Saya Kevin tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.